Gempar perang tagar di jagat maya menyasar dunia nyata. Saling kejar hingga menyebar dan menjalar. Sekarang isunya ganti lagi, isu kaos. Ganti presiden 2019, kaos. Masa kaos bisa ganti presiden? Adakah Presiden Jokowi gentar atau sekedar menganggapnya sebagai kelakar? Yang bisa ganti presiden itu rakyat. Kalau rakyat itu mempunyai kehendak ya bisa. Kalau rakyat nggak mau ya nggak bisa. Yang kedua ada kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa pakai kaos itu bisa ganti presiden? Nggak bisa. Ada yang tak biasa dalam orasi Presiden Jokowi kali ini. Lugas dan berapi-api. Kita memang harus tahan uji, harus tahan banting, harus kerja keras, harus berusaha. Jokowi seolah terusik dengan kritik yang disampaikan sang lawan politik Prabowo Subianto. Negara lain mereka sudah bikin kajian-kajian di mana Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun 2030. Mereka ramalkan kita ini bubar. Jangan malah berbicara pesimis, 2030 bubar. Pemimpin itu harus memberikan optimisme kepada rakyatnya. Pemimpin itu harus memberi semangat kepada rakyatnya. Meskipun tantangannya berat, meskipun tantangannya tidak gampang. Memang mungkin ada yang banyak berbicara, sekarang kita pahit, nggak apa-apa pahit. Memang mungkin kita susah nggak apa-apa. Tapi kita melihat bahwa ada titik yang sangat terang yang kita tuju. Nanti dibilang Prabowo marah, Prabowo pesimis, Kontra narasi Prabowo Jokowi semakin panas dan kental agitasi. Meski berbicara di hadapan kader dan relawannya, tak dapat dipungkiri isi orasi ditujukan kepada satu sama lain. Elit kita ini merasa bahwa 80% tanah seluruh negara dikuasai 1% rakyat kita, nggak apa-apa. Bahwa hampir seluruh aset dikuasai 1%, nggak apa-apa. Bahwa sebagian besar kekayaan kita diambil ke luar negeri, tidak tinggal di Indonesia, tidak apa-apa. Ini yang merusak bangsa kita, saudara-saudara sekalian. Semakin pintar, semakin tinggi kedudukan, semakin curang, semakin culas, semakin maling. Banyak yang dari kita ini ingin melemahkan bangsa ini dengan cara-cara yang tidak beradab. Ngomongin isu anti asing, coba tuding-tuding ke saya. Jokowi itu anti asing, gagal, hilang. Ganti lagi, dia itu anti asing, gagal, hilang lagi. Ganti lagi, isu PKI, iya enggak? Saya jawab saat itu, saya ke pesantren-pesantren, saya ngomong, tahun 65 PKI dibubarkan, saya itu baru berumur 3 tahun, 4 tahun, masa ada PKI balita? Seolah berbalas pantun, kritik beruntun Prabowo yang terus-menerus mengalun membuat Jokowi enggan kembali bersikap santun. Serangan balik pun dilancarkan tanpa ampun. kalau diberi amanah dan diberi kepercayaan rakyat, ya, saya ingin menggunakan kekuasaan itu untuk memperbaiki yang tidak benar, untuk mengembalikan yang tidak adil menjadi adil, untuk mengembalikan kekayaan kembali ke rakyat Indonesia. Saya ingin rakyat saya, rakyat Indonesia bisa senyum. Saya ingin bisa gembira, ibu-ibu lihat anaknya sekolah, senyum. Saya ingin bapak-bapaknya gagah, tidak mikir utang.
Iya enggak? Isu utang saya di lantai itu utangnya sudah 2.700 triliun. Ya saya ngomong apa adanya. Bunganya setiap tahun 250 triliun. Kalau 4 tahun udah tambah 1.000. Ngerti enggak ini? Supaya ngerti. Jangan dipikir saya utang segede itu, enak aja. Jor-joran membangun infrastruktur disinyalir sebagai penyebab utang negara kian subur. Bau korupsi yang mewarnai disebut sebagai biang serangkaian kecelakaan yang terjadi. Rakyat suruh bayar 500 juta, padahal nilainya 200 juta. Kemana yang 300 juta? Itu yang dibagi-bagi, saudara sekalian. Itu namanya mencuri. Mencuri. Karena itu jembatan belum dipakai sudah jatuh. Ya betul. Karena itu infrastruktur di Jakarta yang dibangun besar-besaran belum dipakai sudah jatuh. Dan akhirnya terpaksa dihentikan daripada mengakibatkan korban nyawa lain. Apa nggak sedih? Begitu banyak uang rakyat dipakai, belum digunakan sudah runtuh. Ganti lagi isu infrastruktur. Karena infrastruktur sekarang ini kita bangun besar-besaran dan rakyat memberikan apresiasi, dilemahkan dari situ. Kita ngerti semuanya bahwa membangun itu memang kadang-kadang ada yang salah, ada yang kilap, ya itu yang kita benahi. Kita ini manusia biasa yang penuh dengan kesalahan dan kekurangan. Gema pemilihan presiden 2019 kian terasa. Dua kandidat makin menegaskan sosoknya sebagai calon pemimpin Indonesia periode berikutnya. Dan saya akan menjual seandainya kekayaan kita. Kita boleh mengkritik itu silakan, nggak apa-apa. Oh, setiap hari di depan istana juga ada demo juga nggak apa-apa, nggak pernah kita melarang, nggak apa-apa. Tapi orang itu harus ngerti mana yang kritik, mana yang mencemooh, beda itu. Bener nggak? Mana yang kritik, mana yang mencela itu beda. Mana yang kritik, mana yang nyinyir, beda lagi. Mana yang kritik, mana yang fitnah, beda lagi. Beda itu. Dan semuanya kalau mengkritik itu ya ada datanya, berbasis data. Dan bisa mencarikan solusi alternatif. Kalau enggak itu apa namanya? Adu kuat kobar semangat, menyerang atau bertahan dengan cara yang bermartabat. Berbalas pantun ala Prabowo Jokowi, siapa yang paling mumpuni membawa rakyat Indonesia kembali berdaulat di negeri sendiri. Wih, waraning warono kang urip kinawruhan wenganing tan samar berlayarlah di lautan air mata kami, bertawalah di lautan air mata kami, berselancarlah di lautan air mata kami, berpesiarlah di lautan
air mata kami. ASEAN Games di depan mata tampak. Gajah melukis istana tampak semut. Mari kita gemes untuk menjadi kompak di Katulistiwa, jangan cemberut. Wah, ondel-ondel makan odong-odong, matanya manja ke kaki langit senja. Kalau jengkel jangan cuma omong dong, lebih baik kerja, kerja, kerja. Wala di lautan air mata kami. Jual gorengan di infrastruktur, jual es campur di atas kompor. Penggoreng isu tak pernah tidur karena hanya obat tidur yang lupa diimpor. Oh, pesawat yang sama beda tujuan. Yang depan mau Papua, yang belakang maunya Sabang. Kerabat sebangsa tidak bertuan, yang main belakang makin berkembang. Mata kami berlayar di lautan air mata kami. Oh warna-warni, warna-warni hidupku. Oh merah putih, mawar melati. Kuda lumping mengadu domba. Nasi tiwul telah menjadi pasta. Jadi pemimpin jangan dah bla bla bla. Timbul tenggelam di dalam pesta. Oh, nak ketekem publik lagi jagat parus maning jalanat barat. Kabayan pusing, pingin sembako. Kota lumpia rebut kembali. Jangan pusing, mikirin yang niko-niko. Infrastruktur tetap kebut kembali. Oh, latalah, ger. Oh, Petro, yo opo mar, lan kowe Petro, iki kok Petro akeh. Aku seneng kalian berbalas pantun. Ini menunjukkan bangsa Indonesia sudah mengembangkan kembali kesenian lama yang telah lama terpendam. Bangsa ini terlalu serius ngurus olahraga. Kesenian dianak dirikan. Walaupun yang akan membawa harum nama bangsa, aku yakin hanya kesenian. Olahraga masih jauh. Tapi untung kalian berbalas pantun, sehingga pantun nanti berkembang, puisi menjadi berkembang lagi, dan orang tidak sensitif lagi terhadap puisi. Tapi kalian jangan berantem. Kalau gajah berantem, pelanduk mati di tengah-tengah. Kalau kalian berantem gara-gara kaos, tetap Jokowi dan kaos ganti Jokowi. Yang hidup adalah pedagang kaos. Oh, negara mati aku juga ikut-ikutan berpantun. Negara mati di lumbung padi, negara hidup di dalam bangsa. Negara memang akan terus abadi, tetapi bangsa sudah tidak ada. Negara Indonesia boleh hidup sampai lebih 2030, tetapi bangsa Indonesia rasa senasib, sepenanggungan, selapi, seketiduran, sudah mati kemarin-kemarin. Bumi konjang kanjing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Lawyers Club edisi malam ini hadir kembali dengan tema Jokowi Prabowo berbalas pantun, dengan narasumber Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo, Ketua DPP PKS Mardani Alisera,
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono, Ketua DPP Partai Golkar Aceh Hasan, Anggota DPR RI Fraksi Nasdem Akbar Faisal, Politisi PDI Perjuangan Arya Bima, Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Dwi Ria Latifa, Direktur Lokataru Haris Azhar, Pakar Komunikasi Politik Effendi Ghazali, Pengamat Politik Rocky Gerung, Budayawan Sujiwo Tejo, dan hadirin pemirsa, inilah Presiden Indonesia Lawyers Club, Karni Ilyas. Pemirsa, malam ini kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club. Banyak sekali peristiwa pekan ini yang layak diangkat menjadi topik ILC. Ada puisi yang berbuah sejuta reaksi. Ada dokter terawan yang mengebohkan sebagai dokter yang terkenal pencuci otak, dan kali ini justru dihukum oleh Majelis Kode Etik ID sendiri. Dan terakhir tadi tiba-tiba ada lagi kabar dari pengadilan. Pertama kali pengadilan memerintahkan KPK untuk menjadikan seorang menjadi tersangka. Dalam hal ini malah beberapa orang termasuk wakil presiden. Semuanya layak. Tapi kami terpaksa memilih Jokowi Prabowo berbalas pantun karena ini ramai sekali, baik di media sosial maupun mainstream, di media mainstream. Tapi sebelumnya aplaus dulu untuk sahabat saya yang sudah lama tidak ketemu, sengaja diundang hanya untuk ketemu, Sujiwo Tejo. Salam. Pemirsa, Jokowi Prabowo berbalas pantun. Kenapa menjadi ramai? Karena begitu menggelegarnya pidato Prabowo yang ternyata diakui atau tidak, orator juga mengatakan Indonesia akan bubar pada 2030. Dan Sabtu yang lalu bagaikan berbalas pantun, Presiden Jokowi tidak kalah menggelegarnya pidatonya, menjawab seluruh tudingan kepada Presiden atau kepada Pak Jokowi, dari tuduhan indikasi PKI, tuduhan dia antek asing dan asing, tuduhan terhadap infrastruktur, tuduhan
macam-macam sampai akhirnya soal kaos presiden, ganti presiden 2019, beliau tanggapi dengan keras. Dan baru kali ini pula Presiden Jokowi berpidato begitu keras dan terkesan marah. Karena itu kami pilih topik ini, karena ternyata politik itu adalah perang juga. Politik itu adalah perang tanpa pertumpahan darah. Sementara perang adalah pertumpahan darah karena politik, kata Ketua Mojedong. Dalam perang kita hanya bisa terbunuh satu kali. Tapi dalam politik kita bisa terbunuh berkali-kali. Kalau ini kata Winston Churchill. Pemirsa, bagaimana sebenarnya berbalas pantun ini yang menjadi perang di media sosial dalam sepekan terakhir? Kita ingin mendapat informasi lebih lengkap dari para politisi yang ada di sini. Saya mulai dengan Ibu Dwi Ria Latifah. Kenapa Pak Jokowi menurut Ibu Dwi sampai harus menjawab dengan keras dan terkesan pertama kali selama ini senyum lulu, kali ini marah kelihatan? Sebetulnya nggak marah itu, Bang Karni. Belum ya? Belum. Saya justru khawatir tadi Pak Prabowo saking gentak meja, saya takut lompat tadi tuh Mike. Nah kan ngeri juga kita. Tapi kalau pertanyaannya Pak Jokowi mungkin dengan gaya bahasa sedikit lugas sekarang, saya pikir juga dalam situasi di mana agenda berbalas pantun ini dibahas, di mana Pak Prabowo mungkin mengeluarkan statement yang kira-kira ya sedikit-sedikit kalau menurut saya agak-agak terkesan emosional. Jadi mungkin beliau juga coba menanggapi dengan gaya beliau yang selama ini kelihatan rata, datar, tapi tiba-tiba mungkin di satu event beliau agak sedikit terkesan lugas dan tegas, jadi dianggap seolah-olah keras ya. Saya pikir itu gaya saja, tapi beliau santai-santai aja kok Pak Bang Karni. Kemudian yang paling penting sebetulnya menurut saya dari topik yang ada hari ini, masalah berbalas pantun itu, sebetulnya kalau berbalas pantun itu hal yang biasa, apalagi di ranah Melayu. Itu Sumatera itu berbalas pantun itu biasa. Kalau nggak ada acara tanpa balas pantun itu nggak ada seninya. Cuma kali ini menurut saya agak berlebihan kalau misalnya apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ketika bicara beberapa poin yang menurut saya cukup ngeri-ngeri sedap. Misalnya dengan berapi-apinya beliau bilang Indonesia mau bubar. Saya pikir nih Bang Fadlizon nih ada di belakang nih pada saat itu sedang nungguin nih. Jangan sampai salah statement nih Pak Prabowo. Bercanda ya bro. Karena apa? Menurut saya untuk poin ini agak saya sayangkan untuk sekelas Pak Prabowo yang saya cukup kenal juga karena dulu waktu beliau berpasangan dengan Bu Mega, saya juga sering bersama-sama sama beliau ketika kampanye. Saya juga agak menangkap beliau jadi terkesan seperti agak emosional dan kalau bahasa sekarang terkesan galau. Tapi kemudian dalam satu event tiba-tiba beliau agak keras dan terkesan sangar gitu ya. Seram juga saya kalau mikir-mikir ke depan 2030 kita bubar. Padahal bagaimana kita tahu bangsa ini didirikan, kemudian bangsa ini merebut kemerdekaan yang dilakukan oleh pahlawan kita, pejuang kita, pendiri bangsa ini tiba-tiba dilemahkan dengan statement yang begitu mengerikan menurut saya. Sementara kita terus-menerus berusaha supaya
generasi penerus kita ini punya mental baja, punya mental pejuang, petarung, bagaimana mempertahankan NKRI ini. Tiba-tiba ada pemimpin sekelas Pak Prabowo bisa mengatakan Indonesia ini akan bubar hanya karena satu buku yang dibaca yang katanya fiksi pula, novel. Nah, kalau menurut saya ketika kita mau bicara tentang hal-hal yang sangat sensitif, apalagi berkaitan dengan NKRI, tentu harus ada yang namanya kajian ilmiah, analisa, dan lain sebagainya. Ini kemarin aja ketika ada satu orang yang bicara tentang Pandeglang akan kena tsunami 57 meter, hebohnya kayak apa? Padahal ternyata itu juga akhirnya menjadi satu kajian yang belum jelas ininya apa istilahnya kesahihannya gitu. Nah, kemudian saya juga agak aneh juga menurut saya kalau sampai Pak Prabowo yang saya kenal sebagai seorang yang sangat punya semangat tinggi, saya kenal beliau selama ini sebagai orang yang sangat optimis, tiba-tiba membangkitkan rasa pesimisme. Saya nggak tahu nih siapa ini yang bisikin beliau ini. Saya nggak paham ini. Saya agak merasa ini ada yang jangan sampai salah bisik ini, gitu. Karena saya yakin bahwa beliau bukan orang yang sebetulnya tipe pesimis. Tapi apa gara-gara mau nyapres nggak jadi, atau banyak pro dan kontra, atau udah tiga kali mau nyapres nggak jadi nggak menang-menang, jadi beliau juga galau dan kemudian ada yang bisik-bisik, udahlah kasih statement yang seperti ini sehingga akhirnya bablas anginnya nggak jelas jadinya sampai harus bicara bahwa saya sudah tobat, mengaku saya bla bla dan lain sebagainya. Menurut saya kali ini saya tidak melihat Pak Prabowo seperti yang selama ini saya kenal. Itu satu. Yang kedua, saya juga terus terang agak kaget-kaget ketika beliau punya statement tentang elit di Jakarta ini serakah, mental maling, atau apalagi goblok. Bahkan tadi kita lihat sampai menghentakkan meja. Boleh nggak saya hentak meja nih? Boleh. Oh jangan ya. Oh nggak boleh ya. Sampai goblok gitu kan. Saya pikir apa iya ya Pak Prabowo seperti itu? Saya harus tanya sama Bang Fadlizon, bener nggak ya kalau lagi rapat begitu sama Bang Ferry Julianto? Karena yang saya kenal kalau tampak di luar tidak, seharusnya tidak juga sebetulnya kalau di belakang layar. Tapi kali ini yang keluar, apa itu Pak Prabowo yang asli? Jadi bertanya-tanya saya kan, saya takut juga tadi kalau mic itu sampai terlempar. Nah, maksud saya ingin saya katakan, ketika kita saat ini berlomba-lomba semua pemimpin bangsa ini bersama-sama kita ingin jaga mental rakyat kita, mental generasi penerus kita supaya bicara santun, bicara dengan hormat antar sesama, atau kalau memang ingin mengkritisi sesuatu, ingin mengatakan sesuatu ada yang salah, saya rasa sah-sah saja, asal disampaikan tentu dengan cara-cara yang elegan, yang kalau mau bilang sok-sok santun juga ya enggak lah. Tapi yang paling penting, janganlah sampai sekasar itu. Dan lebih bagus juga Bang Karim, menurut saya langsung tunjuk aja. Misalnya, maaf Bang Akbar, saya contohin Bang Akbar aja lah. Anda maling gitu. Atau si X maling, atau Dwi Ria Latifah maling, atau siapa maling. Kalau bicara elit politik, artinya yang ada di sini ini elit politik. Bang Fadlizon juga elit politik, Pak Mardani juga elit politik, wakil ketua DPR Anda juga bertanggung jawab. Berarti Anda maling juga dong, begitu maksudnya. Nanti tanyakan sama Pak Prabowo. Karena kita juga sebagai pemutus, sebagai elit politik. Jadi yang mana ini yang dikatakan Pak Prabowo? Tapi kalau saya pikir-pikir Pak Prabowo mungkin masih galau, ya sudahlah saya maklumi aja. Mudah-mudahan nanti ke depan Bang Fadlizon, Bang Ferry bisalah memberikan diskusi-diskusi dengan beliau. Atau malah beliau ini yang bikin panas saya rasa Bang Karni. Jelas juga saya. Beliau yang mana ini? Ada dua? Dua-dua, soalnya saya kenal beliau lama. Ini tukang kompor memang. Ya, gimana sih? Oh terjadi komporin. Ya agak-agak begitulah. Nanti kita di belakang kita salaman ya. Kemudian yang kita bicara nanti kalau masalah data, bagaimana keberhasilan atau apa yang sudah dilakukan pemerintahan Jokowi, saya rasa
itu Bang Akbar udah siap dengan datanya, jangan kita tumpang tindih lah ya. Jadi saya hanya ingin katakan satu, kalau kita bicara masalah banyak perampok di negara ini, banyak elit politik yang katanya rakus, serakah, mental maling dan lain sebagainya. Tunjuk atau bawa langsung ke KPK, bawa langsung ke kantor polisi, kasih data itu ke Jaksa Agung. Sehingga itu diproses secara hukum. Jangan saling tuding, jangan saling teriak, membuat gaduh yang baru. Kita baru selesai menggaduh urusan Pilkada DKI kemarin. Rakyat di bawah dibikin teradu domba. Cukup, kalau menurut saya cukup. Jangan kita ulangi lagi dalam Pilpres yang akan datang atau pemilu yang akan datang. Saya rasa hati-hati kita sebagai pemimpin untuk bicara. Keras silahkan, tegas silahkan. Data jalan, tapi jangan kita main saling tuding dan saling fitnah. Itu dari saya. Terakhir saya juga heran. Kalau boleh saat itu sebetulnya kalau saya ada di belakang Pak Prabowo, saya juga ingin bisik tadinya. Pak, tolong juga Pak ngomong, itu duit rakyat yang dirampok untuk umroh itu gimana Pak? Udah susah payah orang ngumpulin duit mau pergi umroh. Jual rumah, jual sapi, jual segala macam. Itu juga rampok Pak. Duit umat Islam itu, bagaimana? Tapi nggak ada saya di situ pada saat itu. Yang ada Bang Fadlizon, lupa beliau ini ngasih tahu sama Pak Prabowo. Jadi inti dari segalanya saya bilang Bang Karni, berbalas pantun menurut saya ada seninya. Bahkan di tempat kelahiran saya di Kepulauan Riau itu kalau nggak ada balas pantun itu malah kurang afdol dalam setiap acara. Cuma apakah ketika kita menjelaskan sesuatu, mengkritisi sesuatu, itu pada konteks kita memberikan juga pembelajaran pada masyarakat, pada generasi penerus, rasa optimisme, dan juga satu lagi yang paling penting, memberikan contoh bagaimana kita berdialog, mengkritisi secara santun, nggak asal jeplak. Itu dari saya Bang Karni. Terima kasih Bang Karni. Itu? Apa gara-gara Pak Prabowo galau tadi? Sampai Pak Jokowi harus bicara lugas. Kalau galau nanti saya tanya dulu lah kalau ketemu Pak Prabowo, bener nggak galau ya? Gara-gara apalagi nih udah ada calon baru lagi nih, ada calon satu. Ini juga coba lihat Bang Karni, saya belum jawab itu dulu. Coba pakai baju, ganti presiden. Tapi calonnya aja belum jelas coba. Tulis pakai baju tuh Bang Fadlizon, ganti presiden. Ini model lagi nih, ganti presiden gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, yang untung tukang kaos, rakyat kecil. Satu lagi Bang Mardhani nih, pakai gelang pula lagi, ganti presiden gelang. Entah apa pula, begitu ditanya jangan bilang-bilang ya, katanya gitu. Jadi saya bilang ya aneh-aneh aja. Tapi kalau persoalan galau, menurut saya siapa sih yang nggak galau Bang Karni? Kalau menurut saya, seandainya saya ini menjadi calon presiden 3 kali, 2 kali gagal, nyapres, mau nyoba sekali lagi, ya galau juga saya. Nah kalau Pak Prabowo nanti saya tanya dulu, galau beneran apa gak galau? Atau cuman seperti di media yang dikatakan begini. Kalau Pak Jokowi nggak ada galaunya, beliau mah kerja. Beliau lakukan infrastruktur, tadi kan beliau sampaikan, gak ada manusia yang sempurna. Jadi ketika misalnya apa yang dilakukan saat ini mungkin tidak populer, bukan hanya wilayah Jawa saja yang dilakukan, tapi sampai Papua, pelosok-pelosok sana semua sudah merasakan pembangunan. Saya rasa dihitung juga, benar nggak Pak Suryo? Ya, kemudian berikutnya kita sebentar lagi komentar dulu ya. Iya, kemudian kita juga ya saya yakin lah dalam hati abang-abang kawan-kawan saya ini juga pasti juga, atau bapak-bapak ibu-ibu yang hadir saat ini, berapa puluh tahun kita berteriak-teriak bagaimana Freeport itu supaya bisa kembali ke Indonesia. Sekarang sudah, itu kan juga bagian dari kerja beliau yang juga ya mungkin ya pasti pro dan kontra dan segala macam. Bukan masih proses? Ya, dalam proses apapun, tapi artinya apa yang beliau kerjakan pada saat ini, seandainya ada yang dianggap positif, mari kita sama-sama berikan apresiasi. Tapi kalau ada yang masih negatif, kritik nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian dengan cara-cara yang dalam tanda kutip nyinyir nggak karuan, tapi nggak bisa kasih data, ngomel-ngomel, ngoceh-ngoceh, menurut saya kaos.
pakai kaos. Kalau nggak pakai kaos nanti nggak pakai baju. Malam itu sengaja pakai baju ganti presiden 2019. Saya tahu maksud Bang Fadlizon biar disorot kamera ILC supaya lihat. Iya, tapi saya juga tahu orang presiden aja masih belum dapet kok. Beliau juga bingung tuh. Jadi santai aja. Nanti kita bikin juga kaosnya sama aja. Untuk rakyat kecil nanti tetap Jokowi presiden 2019 ya. Saya rasa sah-sah aja, yang penting rakyat senang, rakyat bahagia, dan rakyat yang akan menentukan siapa pemimpin yang layak, yang menurut rakyat untuk dipilih pada saat 2019. Jadi menurut saya mau teriak apapun, kalau kerjanya bagus, insya Allah akan menang. Merdeka!